Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kutubus sittah dan tis'ah. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembukuan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada dilakukan sebagaimana dilakukan penulisan Al-Quran yang secara khusus diperintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan adanya terjadi kekeliruan sehingga bergabung antara ayat Al-Quran dan hadis. Dengan adanya kutubus sittah dan kutubus tis'ah, maka hadis-hadis terjaga dari hadis yang palsu dan sudah terpisahkan dari hadis yang dhaif. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian kutubus sittah dan tis'ah. Kutubus sittah adalah sebutan untuk 6 kitab hadis yang menjadi rujukan para ulama setelahnya. Di antara kitab-kitab yang 6 ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan An-Nasai. Kutub al-tis'ah punya 2 buah suku kata dari bahasa Arab, kutubun yang berarti kitab-kitab dan kata al-tis'ah yang berarti 9. Menurut terminologi, kutub al-tis'ah merupakan kitab yang berisikan beberapa hadis yang populer atau diketahui oleh banyak orang yang diriwayatkan oleh 9 imam besar yang telah mereka susun masing-masing ke dalam kitab. Biografi kutubus sittah dan tis'ah. Yang pertama yaitu kutubus sittah itu terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Untuk kutubus tis'ah itu Al-Muwatta Imam Malik bin Anas, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan Sunan Ad-Dirimi. Yang selanjutnya yaitu metode dan sistematika penyusunan kutubus sittah dan tis'ah. Yang pertama Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa judul tertentu yang disebut dengan istilah kitab yang mempunyai jumlah 97 kitab, dan di dalam kitab tersebut dibagi menjadi beberapa subjudul yang istilah bab mempunyai 4.550 bab. Sahih Muslim. Sahih Muslim memiliki kelebihan dalam penyusunan bagus tanpa dipotong-potong hadisnya. Dikumpulkan semua jalan riwayatnya, sangat menghindari meriwayatkan dengan makna dan tidak banyak mengulangi hadis di dalamnya. Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud ia menyusun kitab hadis secara spesifik, yakni menyusun kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis hukum dan sunnah yang menyangkut hukum. Sunan Nasai. Dilihat dari namanya, maka ia akan segera tahu bahwa kitab hadis An-Nasai ini disusun berdasarkan metode sunan. Yang selanjutnya yaitu Sunan At-Tirmidzi. Kitab Jami' al-Shahih ini disusun berdasarkan urutan bab fikih dari bab thaharah seterusnya sampai dengan bab akhlak, doa, tafsir, fadhail, dan lain-lain. Dengan kata lain, At-Tirmidzi dalam menulis hadis dengan mengklasifikasikan sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Sunan Ibnu Majah. Penulisan kitab Sunan Ibnu Majah menggunakan metode fikih hukum Islam. Imam Malik Anas mengumpulkan hadis adalah untuk melihat fikih dan undang-undang, bukan kesahihannya. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang bersistematika fikih. Musnad Imam Hanbal bin Hanbal. Metode penyusunan kitab Musnad Ahmad jelas berbeda dengan metode penyusunan kitab lainnya. Hadis-hadis dalam kitab Musnad disusun berdasarkan riwayat para perawi. Sunan Darimi. Dari segi penyusunan, kitab Musnad Ad-Darimi lebih tepat disebut musannaf, bukan musnad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, karya-karya kutubus sittah dan tis'ah. Yang pertama, karya-karya Imam Al-Bukhari. Ada sekitar 20 kitab terkait dengan ilmu hadis, diantaranya adalah Al-Jami', Al-Sahih, Al-Musnad, Al-Kabir, Al-Adab, Al-Mufrad. Kemudian beberapa di antara karya Imam Muslim, yaitu Al-Jami', Al-Sahih, Al-Asma' wa Al-Kunna, Man laisa lahu illa rawin wahid, dan lainnya. Sedangkan karya Imam Abu Dawud antara lain, selain Sunan, Imam Abu Dawud telah menghasilkan banyak karya lainnya, di antaranya Dalail An-Nubuwah, Al-Marasil, As'ilah Ahmad bin Hanbal. Kemudian kesungguhan At-Tirmidzi dalam menggali hadis dan ilmu pengetahuan dapat terlihat dari banyaknya hasil karya, antara lain kitab Al-Jami' Al-Sahih yang dikenal juga dengan Al-Jami' Al-Tirmidzi, atau lebih populer lagi dengan Sunan At-Tirmidzi. Kitab Ilal. Kitab ini terdapat pada akhir kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, kitab Tarikh, kitab Al-Sama'il An-Nabawi. Selanjutnya, karya-karya kutubus sittah.
yang lain, ada Imam An-Nasai, terkenal juga sebagai ulama ahli fikih dan termasuk ulama yang produktif menulis dalam berbagai bidang ilmu. Di antaranya karya-karyanya adalah Al-Sunan Al-Kubra, Al-Sunan As-Sughra yang terkenal dengan nama Al-Mujtabah, Al-Khasiyah, Al-Fadil, Ali bin Abi Thalib, Fadail Al-Sababah, dan lain-lain. Adapun karya-karya Ibnu Majah antara lain Tafsir Al-Qur'an Azim masih berbentuk manuskrip dan diperkirakan telah hilang, Sunan Ibnu Majah dan Tarikh Al-Khulafa. Kemudian Al-Mutawatta merupakan karyanya yang sangat gemilang dalam ilmu hadis. Menurut para ulama, ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik antara lain Risalah ila Ibnu Wahab fi Al-Qadri, kemudian kitab Al-Nujum, dan Risalah fi Al-Aqidah. Selanjutnya, karya Imam Ahmad bin Hambal. Selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Di antara kitab-kitabnya yang beliau karang adalah sebagai berikut: Kitab Al-Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab Al-Nasah wa Al-Mansuh. Kemudian karya beliau yang populer adalah kitab hadis yang diberi judul Al-Hadis Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu, atau yang terkenal dengan Sunan Ad-Darimi. Di samping itu, Al-Darimi juga menyusun kitab tafsir dan kitab ensiklopedi atau Al-Jami. Untuk kesimpulannya, Kutubus Sittah dan Kutub Tis'ah merupakan kumpulan kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi ilmu hadis Islam Sunni. Kutub Sittah terdiri dari 6 kitab utama yang disusun oleh para muhaddis besar dengan metode periwayatan yang ketat dan sistematis. Kemudian Kutub Tis'ah mencakup Kutub Sittah ditambah dengan kitab 3 kitab penting lainnya, yaitu Musnad bin Hambal, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi, yang memperluas cakupan kajian hadis secara tematik dan metodologis. Setiap kitab dalam Kutub Sittah memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, baik dari segi struktur, penyusunan, pendekatan terhadap sanad dan matan, maupun kontribusinya terhadap otoritas keilmuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.